Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Delona Adelia. Sudah lama sekali kita tidak membawakan cerita ya. Kali ini cerita ini datang dari Mbak Naila Alifah yang berasal dari Aji Barang. Hai Mbak Nela ya, Nela aja ya panggilannya ya. Jadi cerita ini cerita saat dia mendaki ke gunung, sebuah gunung. Langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Jadi sekitar bulan Maret, Mbak Nela ini lupa tanggal berapa. Mbak Nela ini sama sahabatnya memang udah merencanakan untuk ke Gunung Merbabu sama teman-temannya, sama sahabatnya yang ada di Magelang gitu. Jadi mereka ini sudah merencanakan untuk mendaki ke Gunung Merbabu di bulan Maret sama teman-teman, sama sahabat yang ada di Magelang gitu. Nah, mereka ini naik kereta dari Purwokerto ke Jogja. Terus dijemput sama temennya Mbak Nela ini di Magelang, sama temennya yang di Magelang. Setelah nginep sehari sama melengkapi logistiknya mereka yang mau pada mendaki, akhirnya kumpul buat bahas rencana pendakian yang terdiri dari 15 orang, dibagi 2 kloter. Ini kita bisa yang awal sebelum Mbak Nela ini mau mendaki ini sebenarnya feelingnya itu udah nggak enak gitu ya, kayak ngerasa ada yang aneh, ada yang jengkel. Intinya Mbak Nela tuh rasanya tuh kayak nggak enak aja pas mau mendaki gitu. Ditambah hujan gede juga, terus lagi haid hari terakhir, mungkin Mbak Nela mikirnya haid hari terakhir gitu nggak apa-apa karena mungkin mikirnya udah nggak bau atau enggak terlalu banyak ya, karena memang setauku kalau mendaki ini untuk perempuan dia kalau misalnya lagi haid ini memang tidak diperbolehkan untuk mendaki gitu. Tapi Mbak Nela ini tetap nekat untuk naik. Nah, sesampainya di base camp itu ada pendaki. Nah, sesampainya di base camp, nah itu Mbak Nela ini diinfoin ternyata gerbang pendakian itu ditutup setelah kelompok kita naik karena COVID. Karena kita naik tuh posisi masih gerimis deras. Kita emang sengaja santai karena rencananya mau lintas jalur. Itu mulai tuh jam 2-an kalau nggak salah. Nah, di situ teman-temanku yang udah bolak-balik mendaki Merbabu kayak ngerasa aneh. Karena itu pendakian kayak dimuter-muterin lama banget. Kita emang rencana mau ngecamp di pos terakhir yang aman buat ngecamp. Tapi kita coba jalan dulu aja karena cuaca benar-benar nggak bisa ditebak banget karena pas itu rentan banget hujan. Nah, akhirnya temanku sudah sampai di pos 2 sekitar maghrib atau jam 7. Jam 7 malam gitu, aku lupa. Tapi aku sama ketiga temanku itu yang di kloternya Mbak Nela ini, sayang teman-teman yang satu kloter sama Mbak Nela itu belakangan, jadi sampai di pos 2 ini belakangan gitu. Itu benar-benar dilama-lamain banget, nyampe pos 2 jam 9 malam, itu nyampe pos 2 jam 9 malam tadi. Dan itu posisi aku kedinginan banget sampai menggigil. Habis itu udah bangun tenda, bikin anget-anget kayak minuman anget, teh jahe, susu, mungkin teh. Terus kita istirahat semua. Nah, besok paginya tuh nggak tahu kenapa aku gasik banget tiba-tiba naik tuh ke atasnya pos 2. Kan ada sedikit kayak tanah datar gitu. Jadi Mbak Nela tuh tiba-tiba kayak sebenarnya kemarin juga cerita di voice note tuh dia kayak kayak ngeblank gitu, tiba-tiba dia jalan aja dari pos 2 tuh naik sendirian, tapi dia tuh nggak sadar kalau dia tuh jalan sendiri gitu. Nah, habis itu ketua kelompok itu nyariin, karena ya sepantasnya ketua kelompok buat ngejaga kelompoknya aja, kayak leadernya gitu ya. Di situ belum akhirnya hari itu yang kuat mau ke puncak rencananya pada tektok gitu. Akhirnya sekitar setengah dari 15 orang itu ada yang summit, terus sekitar 5 atau 6 orang di camp buat jaga karena ada yang sakit dan aku nggak kuat buat ke atas karena mulai kurang enak badan, karena Mbak Nela ini kurang enak badan jadi dia nggak summit. Tiba-tiba dari arah atasku temanku ada yang tiba-tiba dari arah atas tuh temanku ada yang lari kayak ketakutan banget. Tapi sampai sekarang aku belum tahu kenapa, karena kayaknya belum cerita pas itu.
Nah mulai dari situ kita udah feeling kita nggak enak, tapi malamnya itu kita makan kumpul-kumpul, main Uno dan sebagainya, pokoknya dibawa enjoy aja gitu loh tambah nilai ini. Nah besok paginya itu aku balik lagi ke atas itu. Nah di situ ketua tuh mulai ngerasa kok ini anak asik banget suka nggak ada di tenda, kalau sore pun ke atas lagi. Jadi Mbak Nela ini suka tiba-tiba kabur naik ke atas sendirian, cuman posisi Mbak Nelanya ini nggak sadar gitu, jadi kayak ada yang gerakin gitu, ngeblank aja dia jalan sendiri ke atas ke pos-pos berikutnya. Tapi itu kejadian cuma di pagi sama sore. Nah hari itu kan mutusin buat turun karena cuaca juga gak semakin membaik. Akhirnya kita beres-beres tenda dan segala macam. Temanku tuh inget dia ngumpulin sampah di kresek di depan tenda. Tapi begitu pagi itu sampah nggak ada. Padahal udah diikat kencang juga. Begitu udah siap turun, tiba-tiba tuh ada monyet menghampiri kita. Tapi anehnya tuh mereka kayak takut liatnya gitu loh. Akhirnya kita putusin buat turun, tapi monyet itu gak lama ngikutin kita. Monyet? Emang di gunung ada monyet ya? Nah kata temen aku yang di belakang tuh, dia ngerasa kayak di belakangnya ada orang yang ikut turun juga. Jadi akhirnya kita turun agak lari-larian karena takut, dan itu posisi masih gerimis deras full. Kita dapat sunrise, tapi begitu siang ke sore selalu kabut dan malamnya hujan angin sampai tenda temanku ada yang sobek ketancep kayu. Nah begitu sampai di bawah, ya kita foto-foto lagi dan kita gak bahas apa-apa. Karena memang mitosnya kalau kita naik gunung ya, ini karena orang-orang, karena aku pribadi juga belum pernah naik gunung, tapi katanya kalau misalnya kita merasakan hal-hal aneh atau kejadian mistis di atas gunung itu kita nggak boleh menceritakan langsung di tempatnya gitu. Jadi kita kalau mau ceritanya nanti setelah kita turun atau kita sudah pulang ke rumah masing-masing, dibahasnya ya nanti setelah kita nggak ada di lokasi itu gitu. Nah di situ kita buka-bukaan cerita satu sama lain, katanya di atas tuh aku aneh banget lah tingkahnya. Jadi ini menurut apa sisi pandang dari teman-temannya Mbak Nela, ngeliat Mbak Nelanya ya seperti ini, kayak aneh banget gitu ya, tingkahnya aneh banget. Dan katanya ternyata tuh tempat yang kita ngecamp dulunya ada cewek yang hilang di situ dan nggak ketemu, tapi nggak tahu itu benar apa enggak. Terus begitu kita lihat galeri tuh, si bumerangku sama sahabatku itu di samping gapura ada kayak kepala nongol, ada penampakan kepala nongol. Terus di foto temanku itu ada kayak manusia kardil gitu, posisi kayak lari nggak mau difoto. Sebenarnya aku juga dikirimin dokumentasinya ya, cuman waktu itu sama Mbak Nela dikiriminnya cuman yang sekali lihat aja gitu. Jadi nanti aku bakal minta lagi, coba aku minta izin ke Mbak Nelanya untuk ditampilkan di sini, boleh apa enggak. Kalau misalnya boleh ya nanti kita tampilkan. Nah itu cerita dari Mbak Nela. Sebenarnya Mbak Nela ini juga sering mendaki gunung ya, cuman mendaki Gunung Merbabu ini yang paling berkesan untuk pengalaman horornya ya, karena ini terjadi di Mbak Nela sendiri, Mbak Nela yang mengalamin, dan dia tuh nggak sadar atas apa yang dia lakukan. Itu ceritanya. Nah jadi itu cerita dari Mbak Nela, mungkin kita bisa ambil kesimpulannya ya. Jadi ini juga buat pembelajaran buat kita semua. Mungkin kalau menurut aku Mbak Nela ini mendapatkan gangguan karena ya mungkin dia lagi masih menstruasi ya, walaupun itu di hari terakhir ya. Kita juga kalau mau naik gunung juga kita perlengkapannya harus matang, harus siap, dan juga nggak boleh sembarangan ya, entah itu dari tutur kata, perilaku, dan lain-lain lah. Pokoknya kita harus jaga sikap banget, karena naik gunung itu istilahnya kita datang bertamu ke tempat orang.
gitu guys. Jadi itu cerita dari Mbak Nela. Jadi mungkin cukup itu cerita dari Mbak Nela. Sekian dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang pengen kirim-kirim cerita atau mengirim narasumber dan lain-lain, kalian bisa langsung kirim email ke email yang ada di bawah ini, ada di deskripsi. Jangan lupa follow akun TikTok kami juga. Nanti linknya ada di deskripsi. Terima kasih.